Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu kesehatan lingkungan, etika lingkungan hidup, dan pengembangan pemukiman. Kelompok kami beranggotakan Abdul Majid Al-Hudlaifi dan Farid Susanto. Pengertian kesehatan lingkungan. Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, dan bukan hanya ketidakadaan penyakit atau kelemahan. Menurut WHO, ruang lingkup kesehatan dibagi menjadi 17 sebagai berikut. 1. Penyediaan air minum. 2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. 3. Pembuangan sampah padat. 4. Pengendalian vektor. Pengendalian vektor ialah segala macam usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi vektor dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan vektor. 5. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstreta manusia. Yang dimaksud ekstreta ialah seluruh zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. 6. Higiene makanan termasuk juga susu. 7. Pengendalian pencemaran udara. 8. Pengendalian radiasi. 9. Kesehatan kerja. 10. Pengendalian kebisingan. 11. Perumahan dan pemukiman. 12. Aspek kesling dan transportasi udara. 13. Perencanaan daerah dan perkotaan. 14. Pencegahan kecelakaan. 15. Rekreasi umum dan pariwisata. 16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah, bencana alam, dan migrasi penduduk. 17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8, yaitu 1. Penyihatan air dan udara. 2. Pengamanan limbah padat atau sampah. 3. Pengamanan limbah cair. 4. Pengamanan limbah gas. 5. Pengamanan radiasi. 6. Pengamanan kebisingan. 7. Pengamanan vektor penyakit. Dan yang ke-8, penyihatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengolah tanah sebagaimana mestinya, serta menanam tumbuhan yang lahan-lahan kosong. Tujuan kesehatan lingkungan. Adapun tujuan kesehatan lingkungan yaitu A. Melakukan korelasi memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. B. Untuk mencegah dengan cara mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Masalah-masalah lingkungan kesehatan di Indonesia. Yang pertama, air bersih. Yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja. Yang ketiga, kesehatan pemukiman. Yang keempat, pembuangan sampah. Yang kelima, serangga dan binatang pengganggu. Dan yang keenam, makanan dan minuman. Etika lingkungan dan pengembangan pemukiman. Etika lingkungan hidup. Ada 3 teori pandangan atau landasan yang dikenal sebagai antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Yang pertama adalah antroposentrisme, dinamakan berdasar kata antropos. Manusia adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Karena pusat pemikiran adalah manusia, maka kebijakan terhadap alam harus diarahkan untuk mengabdi pada kepentingan manusia. Alam dilihat hanya sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
Dengan demikian, alam dilihat tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Yang kedua, ada biosentrisme, adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Dengan demikian, biosentrisme menolak teori antroposentrisme yang menyatakan bahwa hanya manusialah yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Ketiga, ekosentrisme. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa secara ekologis baik manusia, makhluk hidup maupun benda-benda abiotik saling terkait satu sama lain. Air di sungai yang termasuk abiotik sangat menentukan bagi kehidupan yang ada di dalamnya. Udara walaupun tidak termasuk makhluk hidup namun sangat menentukan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Jadi, ekosentrisme sejalan dengan biosentrisme di mana kedua-duanya sama-sama menentang teori antroposentrisme, juga mencakup komunitas yang lebih luas, yakni komunitas ekologi seluruhnya. Manusia dan krisis ekologi. Cara pandang yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri akan berdampak buruk pada masa depan alam. Oleh karena itu, dapat disampaikan beberapa prinsip yang relevan untuk lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini yang dilatar belakangi oleh krisis ekologi yang bersumber pada cara pandang dan perilaku manusia. Prinsip-prinsip tersebut seperti prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pengembangan permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, permukiman mengandung pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Tingkatan kebutuhan manusia terhadap hunian yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, survival needs atau kebutuhan bertahan hidup. Kedua, safety and security needs atau kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ketiga, affiliation needs atau kebutuhan afiliasi. Keempat, esteem needs atau kebutuhan penghargaan. Kelima, cognitive and aesthetic needs atau kebutuhan kognitif dan estetika. Program pengembangan permukiman kota. Pada dasarnya, pengembangan permukiman berupa strategi pembangunan baik di kota maupun di desa. Berikut program-program pembangunan tersebut. Yang pertama, program pengadaan perumahan baru. Kedua, program perbaikan kampung, karena kampung adalah elemen pembentuk kota. Ketiga, program peremajaan kota. Keempat, program rumah sewa. Program pengembangan permukiman desa. Yang pertama, program perbaikan desa. Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan kecil. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.